أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pengkajian ilmu Allah ini bukan untuk awam, harap ditonton sampai habis videonya supaya tidak salah paham dan paham yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama di pengkajian ilmu Allah yang membahas tentang mengupas yang tersirat dari yang tersurat lewat kaidah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'arifat. Jadi makna daripada maksud jumpa, maksud sampai kepada asma, sampai kepada af'al, sifat, sampai kepada zat, bukan sampai kepada Tuhan. Kalau kita katakan kita sampai ke Tuhan, maknanya Tuhan itu bertempat. Nggak boleh. Maksud sampai itu kan makhluk. Kalau kita katakan sampai ke Tuhan, maknanya Tuhan itu ada di suatu tempat. Batal. Kan ada ayat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ada ayat, ada surat Kaf ayat 16. Surat Kaf ayat 16 bunyinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itulah yang membatalkan perkataan sampai. Nah, kalau kita katakan sampai, maknanya batalah surat Kaf ayat 16 itu yang berbunyi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Diri Tuhan kamu lebih dekat daripada kedua batang urat leher kamu. Mau sampai bagaimana? Kalau kita katakan sampai ke Tuhan, maknanya bukan wa nahnu aqrabu min hablil warid. Sampai itu kan nggak ada dengan kita. Ini ada surat, ada ayat, maknanya diri Tuhanmu lebih dekat daripada kedua batang urat lehermu. Bagaimana kita katakan sampai? Kalau kita katakan sampai, maknanya bukan wa nahnu aqrabu ilaihi. Sesungguhnya diriku ini lebih dekat daripada kedua batang urat lehermu. Bagaimana kita mau katakan kita sampai ke Tuhan? Bagaimana mau diletakkan ayat ini? Boleh nggak? Tuhan itu firman Allah. Aku ini lebih dekat daripada kedua urat lehermu. Bagaimana kau katakan kau sampai kepadaku? Aku ini kan dekat. Kenapa ada sampai tak sampai? Bagaimana ini? Di surat Fusilat, dalam surat Fusilat ayat 54, diri Tuhan kamu meliputi segala sesuatu. Nah, mau sampai bagaimana ke Tuhan? Ini caranya. Itu makanya kalau di makrifat tidak ada cerita seperti ini. Tidak ada. Itu syariat. Kalau di bab syariat boleh sampai ke Tuhan, berbicara dengan Tuhan, itu boleh. Kalau kedudukan makrifat hakikat, tidak boleh kita katakan kita sampai kepada Allah. Itu ada ayatnya kan?
Kalau nggak ada surat ini, banyaklah orang mengatakan kalau kita sampai kepada Allah. Nah, nggak boleh. Allah itu tidak boleh dicapai. Maksudnya kita nggak boleh pergi kepadanya. Karena ada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat itu boleh ditafsir kepada hukum syariat, hukum hakikat. Sempurna. Al-Quran itu sempurna. Boleh ditafsirkan, boleh dimaknai dengan hukum syariat. Boleh. Berpulang kepada siapa yang mentafsirkannya, kembali kepada siapa yang mengambil paham. Kita paham apa? Paham syariat kah? Boleh tafsir torekot, hakikat, makrifat, boleh, ya kan? Banyak, cukup dalam Al-Quran itu. Makanya kalau orang yang belajar syariat, torekot, hakikat, makrifat itu nggak bakal ribut. Paham dia. Oh, ini tafsir syariat, hukum syariat, sesuai dengan apa kepahaman kamu. Semuanya sudah terbukti kebenarannya dan sudah diuji kebenaran Al-Quran itu. Jangan keluar daripada Al-Quran. Tidak boleh. Apa-apa yang kita paham, apa yang kita yakini, jangan sampai ditolak, tidak diterima oleh Al-Quran. Al-Quran sebagai rujukan, sebagai acuan, sebagai panduan hukum. Jangan pernah lepas, jangan pernah keluar, jangan ditambahkan, jangan dikurangin, jangan ditambah-tambahkan. Cukup, sempurna sudah. Ikut saja, kerjakan saja apa yang tertera, apa yang tertulis, apa yang diperintahkan, apa yang diceritakan, apa yang diriwayatkan di dalam Al-Quran. Ikut, kerjakan, insya Allah selamat. Apapun ada, segala-galanya ada. Mau jadi walikah, mau jadi ulama, mau jadi guru, mau jadi khalifah, mau jadi insan kamil mukamil, mau jadi awam, mau jadi hawas, mau jadi hawas bil hawas, mau jadi setan, mau jadi iblis, mau jadi jin, mau masuk surga, mau masuk neraka, semua ada. Semuanya ada. Kembali, kita mau kemana? Allah semua sudah kasih. Allah kasih jalan, kasih petunjuk. Allah bagi hidayah. Allah sudah bagi ilmu. Allah sudah bagi akal. Allah sudah bagi semuanya, sudah kasih semuanya. Kita mau duduk di mana? Kita mau yang bagaimana? Oh, saya mau yang kedudukan awam. Ya silakan. Ya kan? Nggak apa-apa. Terserah. Mau pilih yang mana? Tidak ada paksaan. Nabi ada paksa? Ada nggak paksaan untuk orang beragama? Keyakinan? Tidak ada. Keyakinan itu, kepahaman itu sudah ada pada diri kita. Surga, neraka, kebaikan, keburukan sudah ada pada diri kita. Kita mau yang mana? Nggak perlu harus minta-minta, ya kan? Ya Allah, masukkanlah aku ke neraka. Nggak perlu seperti itu. Kau buat saja.
Kau buat saja. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Kau niat salah, kau niat buruk, kau niat baik, kau niat apapun itu, Allah Maha mengetahui. Surga pun seperti itu. Gak perlu minta-minta masuk surga. Untuk apa? Kalau kita minta-minta masuk ke surga, maknanya Allah itu, kita nggak paham, Allah itu tidak maha mengetahui. Kita sudah memperbodohkan Tuhan. Ya Allah, masukkanlah aku ini ke surga. Itu sudah memperbodohkan Tuhan namanya. Apakah Allah tidak tahu kemana kita mau dimasukkan? Kenapa harus minta-minta? Orang yang selalu meminta-minta kepada Allah, dia nggak paham Allah itu maha mengetahui, maha tahu. Apakah Allah nggak tahu apa yang kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang kita mau lakukan, mau kerjakan? Allah maha tahu. Allah tahu. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Lalu bagaimana? Ada ayat, mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan, niscaya akan kuberikan. Itu awam. Itu kaum awam. Kalau kaum hawasul hawas, dia tahu Allah itu maha mengetahui. Dia faham Allah maha mengetahui. Kalau di bab awam, dia nggak paham Allah itu maha mengetahui. Itu yang dia minta-minta. Diminta terus setiap hari. Kerjanya minta-minta. Kenalkah? Nggak kenalkah? Tahukah? Nggak tahukah? Minta. Tukang minta-minta. Apa saja diminta-mintanya. Dia ingat itu Tuhan itu bapaknya. Kalau minta sama bapaknya kan pasti dikasih. Minta dengan ayah kita. Kalau nggak nurut dengan ayah kita, bagaimana? Cobalah kau minta dengan ayahmu, tapi kau nggak kerjakan apa perintah ayahmu. Apalagi Tuhan. Ayah kita aja kalau kita buat baik, kalau buat bagus, senangkan hati orang tua, senangkan hati ayah dan ibu, kita nggak perlu minta. Ayah dan ibu kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau, pasti tahu. Itu ayah dan ibu. Apalagi Tuhan. Kan banyak orang yang sembahyang minta masuk, minta pahala. Sembahyang 5 kali minta masuk surga. Puasa minta masuk surga. Apakah Allah nggak tahu? Apakah Allah nggak paham? Allah nggak paham. Orang jahat itu mau ditaruh di mana? Allah nggak tahukah orang baik mau taruh di mana? Dengan perbuatan. Lihat perbuatan. Jadi Allah bukan lagi lihat apa perkataan permintaan kita, tapi Allah lihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Itulah Allah yang akan menilai, terutama hati kita. Allah sangat tahu, sangat mengetahui
Allah maha mengetahui apa-apa yang disembunyikan, apa-apa yang dizahirkan. Allah maha mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa-apa yang dizahirkan. Kedua-keduanya Allah tahu. Siapapun yang meminta, maka mintalah kepada Allah. Apa-apa yang diminta kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Kalau minta jadi Allah, boleh nggak? Hah? Kan ada yang mengatakan, siapapun yang minta kepada Allah, niscaya Allah akan dikabulkan. Ini benarkah ayat ini? Benar nggak ayat ini? Apa-apa yang diminta, niscaya akan kukabulkan. Ayat ini benar nggak? Ya kan? Berarti apa aja dong kita minta pasti dikasih. Mesti Allah kasih, mesti Allah kabulkan. Mintalah masuk surga. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Gampang sekali, mudah sekali. Apa-apa yang kau minta, niscaya akan dikabulkan. Berarti semua apa yang kita minta akan dikabulkan. Mudah sekali. Apa-apa ngomong sama Allah, sama Tuhan. Berdoa itu maknanya meminta, memohon. Doa itu bunyi Arab. Doa sedikit minta banyak. Ya kan? Orang yang sering buat kayak gitu, itu anak-anak mau pergi belajar, mau pergi sholat, ya kan, dikasih duit baru kerjakan sholat. Sholat, sembahyang, puasa itu untuk kita, bukan untuk Allah. Sembahyang itu kebaikan untuk kita, mencegah kita jangan berbuat keji dan mungkar. Sembahyang, sholat untuk kita, untuk kebaikan kita. Allah suruh sembahyang, suruh sholat untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah. Kenapa kita minta upah kepada Allah? Ya Allah, aku mau sembahyang, berikanlah aku surga, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Berdoa itu maknanya meminta, memohon. Doa itu bunyi Arab. Doa sedikit minta banyak. Ya kan? Orang yang sering buat kayak gitu, itu anak-anak mau pergi belajar, mau pergi sholat, ya kan, dikasih duit baru kerjakan sholat. Sholat, sembahyang, puasa itu untuk kita, bukan untuk Allah. Sembahyang itu kebaikan untuk kita, mencegah kita jangan berbuat keji dan mungkar. Sembahyang, sholat untuk kita, untuk kebaikan kita. Allah suruh sembahyang, suruh sholat untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah. Kenapa kita minta upah kepada Allah? Ya Allah, aku mau sembahyang, berikanlah aku surga, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Sembahyang, sholat itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah. Kenapa kita minta upah kepada Allah? Ya Allah, aku sudah sembahyang, berikanlah aku surgamu ya Allah. Aku sudah sembahyang ini katanya. Apakah aku dapat surga ya Allah? Kalau aku nggak dapat surga, aku nggak mau sembahyang lah. Aku sembahyang ini untuk mengumpulkan pahala katanya.
5 kali sembahyang 5 kali pahala katanya. Sebulan 5 kali 30, 150 kali sembahyang. Ya Allah, aku masuk surga yang keberapa ya Allah, katanya. Sekarang sembahyang itu untuk siapa? Kita letak kepada Allah kah? Kita buat untuk Allah kah? Adakah gunanya sembahyang itu untuk Allah? Ada gunanya nggak bagi Allah sembahyang kita? Kita serahkan sembahyang kita kepada Allah. Ada gunanya nggak? Bila kita sembahyang ini, ada faedahnya nggak untuk Allah? Ya kan? Untuk kebaikan kita faedahnya, untuk kesehatan kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat kamu itu, sesungguhnya apa yang kau kerjakan yang baik itu, sesungguhnya sholat sembahyang itu, sesungguhnya mengingati aku itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Seperti itu bro. Perbuatan sholat itu, mengerjakan sholat itu, diri sembahyang itu mencegah kita supaya tidak mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar siapa? Perbuatan keji dan munkar Allah. Kita, supaya perbuatan kita itu tidak keji dan tidak munkar lagi. Kan untuk kita itu. Kenapa minta pahala? Kenapa minta upah? Allah bagi kita sembahyang. Nabi mengajarkan kita sembahyang untuk diri kita, untuk kebagusan diri kita. Kenapa susah? Kenapa susah sekali? Sholat itu kan untuk kebaikan kita. Kenapa nggak bisa? Kenapa susah sekali kita mengerjakan sembahyang? Kenapa susah sekali kita mengerjakan sembahyang? Ya kan? Apa-apa yang dia minta, dia kerjakan dulu sembahyang. Dia paham sembahyang nggak? Apa-apa yang hajatnya dia mau, dia kerjakan. Kerjain sholat hajat. Sholat hajat itu, sholat itu katanya untuk permintaan sholat hajat. Inna sholata tansa anil fahsya wal munkar. Sholat itu mengingati Allah. Ada itu sebenarnya berpulang kembali kepada seorang guru yang menjelaskan kepada muridnya. Maksudnya, buatlah apa yang baik. Sholat itu bukan berbuat baik. Sholat itu bukan berbuat baik. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada nggak ayat yang mengatakan sholat itu berbuat baik? Seperti Al-Quran bahwasanya sholat itulah perbuatan baik. Ada nggak? Saya belum pernah berjumpa. Yang ada itu, sholat itu mencegah. Maknanya jangan sampai kita berbuat keji dan munkar. Tidak lagi berbuat keji dan munkar. Bagaimana mengerjakan sholat itu masuk surga? Kau pikir sholat itu tiket untuk masuk surga? Ada ayat mengatakan, sesiapa yang baik sholatnya, siapa yang mengerjakan sholat, puasa, zakat, infak, Allah akan masukkan
bagi memberi balasan kepada orang yang mengerjakan sholat, menafkahkan sebagian rizkinya, membayar zakat. Allah akan memasukkan dia ke surga Jannatun Na'im. Betulkah ini? Betul. Tapi kalau sholat dikerjain, keji dan mungkar juga dikerjain, bagaimana? Dapat nggak janji Allah? Sholat kerjakan, sembahyang kerjakan, puasa dikerjakan, yang keji dan mungkar juga dikerjakan. Lagi puasa yang menipu. Puasa yang menipu. Bagaimana puasa yang menipu? Puasa terpaksa. Katanya kan puasa itu dimulai dengan makan. Sahur itu maknanya makan. Sahur itu maknanya makan, katanya. Berbuka pun makan, maknanya diawali dengan makan, dibuka dengan makan. Nah, ini kita cerita benar apa enggak? Logik nggak? Memang macam itu kan? Apa yang permulaan puasa itu? Sahur. Sahur itu maknanya makan. Kalau nggak makan itu katanya nggak syah puasanya. Sahur itu orang yang berpuasa niat nawaitu somahodin an adai fardus sahri ramadona hadihis sanati lillahi ta'ala. Habis itu mulailah sahur, makan yang enak-enak, ya kan? Kalau sahurnya nggak enak, nggak jadi puasanya. Lebih baik aku tidur, katanya. Kayak gitu. Di mana makna puasa sebenarnya? Dimulai dengan perut buncit, dibuka dengan perut besar. Lagi sahur makan sekenyang-kenyangnya, berbuka pun makan sekenyang-kenyangnya. Inikah makna yang sebenarnya puasa? Jam 4 pergi ke pasar Ramadan, jam 4 jam 5 pergi ke pasar makanan yang menyediakan segala macam berbagai masakan, jajanan apa segala macam, ayam goreng, ya kan, bakso apa segala macam. Jam 4 sore, jam 5 sore, ada nggak selera makan? Sudah dibuka belum selera makan? Nafsu makan itu sudah dibuka belum? Sudah ada rasa nggak? Ada rasa mau makan itu udah dibuka belum? Pikiran, hati, perasaan sudah dibuka. Pandangan, perasaan. Jam 4 sore sudah berangan-angan, sudah mengingat-ingat, sudah bersedia mau makan. Hah? Mata sudah lirak-lirik ke sana kemari lihat makanan, sudah dibuka, pikiran sudah dibuka, nafsu sudah dibuka, sudah diletakkan di depan matamu. Tunggu kau ya, ya kan? Sebentar lagi katanya akan kuhabiskan semua makanan ini, katanya. Dari pagi aku nggak makan, katanya, dalam hatinya, ya kan? Kurang aja satu macam, kue apa segala macam, ya kan, harus ada. Kolak lah, es campur lah, semua ada. Ada semuanya, bagaikan pesta. Selama puasa nggak seperti ini, tapi waktu bulan puasa ada semuanya makanan.
bagaikan pesta ini. Ya kan? Coba lihat di rumah-rumah. Apalagi orang-orang yang ibarat kata punya duit banyak, belanja sebanyak-banyaknya untuk berbuka. Berapa banyak itu di meja? Berapa macam itu makanan? Ya kan? Di jalan-jalan ada yang pakai sorban, sarung, gamis, ya kan? Jam 4, jam 5 sore, kau ini puasa atau kau ingat makan? Kenapa pilih-pilih makanan? Kenapa sudah sedia-sedia makanan? Puasa apa ini? Berbuka ini pukul berapa? Kutanya, puasa itu tutup, tahan, jaga, kawal semua indera kita ini, semua hayalan kita, pikiran kita, perbuatan kita yang zahir maupun yang batin, pandangan zahir, pandangan batin, tutup habis semua. Zero. Tidak ada hayal, tidak ada lirik-lirik pikiran, dengar, rasa, tak ada gerak kepada yang maksiat. Mata jangan tengok yang maksiat, telinga jangan dengar yang maksiat, jangan merasakan yang maksiat, jangan berpikir yang maksiat, jangan berjalan ke tempat yang maksiat, jangan bercerita ke tempat yang maksiat. Tutup semua. Itu makanya di bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Nggak boleh berbuat apa-apa. Puasa ini kan wajib, mesti khusyuk, harus betul-betul dikerjakan. Sholat wajib nggak? Nah, fokus khusyuk. Haji tak wajib. Kalau nggak wajib, nggak fokus lah. Zakat wajib nggak? Zakat wajib nggak? Kalau wajib harus fokus. Apa-apa yang hukumnya wajib harus benar-benar dikerjakan, harus khusyuk. Ini dia tahu puasa ini wajib. Jam 4 sore sudah dibuka. Iya kan? Bukan kaum awam saja. Ustadz pun pergi bazar, pergi ke ngabuburit, apa yang diingat dia? Ayam gulai, ayam opor, ayam bakar, soto, semua ada. Pergi dia cari makanan, cari yang mau dimakan, sedia yang mau dimakan, menyediakan apa yang mau dimakan, mengingat apa yang mau dimakan, merasakan apa yang mau dimakan. Waduh, katanya enak kali ini ya kan, buka puasa kayak gitu. Sudah terbayang-bayang